Tadi pertanyaannya, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, yang sering kita lakukan sebagai guru yaitu dari bahasan marah-marah. Ibu Milani menegur, Ibu Erni menasihati siswa tersebut, Ibu Budi memberikan nasihat agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, ya. Ibu Marciana memarahi, kemudian dikasih wejangan agar tidak berbuat kesalahan. Selanjutnya Ibu Nani memberitahu kesalahannya dan jangan diulangi lagi. Selanjutnya Ibu Atina menegur dan menasehatinya supaya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Ya, bisa disimpulkan ya bahwa kita ini ketika mendapati siswa membuat kesalahan, kita akan memarahi. Yang lumrahnya Ibu Bapak sering lakukan itu memarahi siswa. Meskipun setelah kita marahi, kita berikan wejangan agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju kita sering marah-marah kepada siswa? Ya, makanya di sini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah agar kita meninggalkan zona nyaman kita sebagai guru. Ketika kita mendapati misalnya siswa terlambat, langsung dihukum, langsung dimarahi, tanpa kita tanya terlebih dahulu alasan anak ini terlambat kenapa. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Makna budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang harusnya kita berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi, manfaat dari budaya positif ini harapan kita agar siswa kita memiliki kepribadian yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya dalam modul budaya positif ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi diri manusia. 4, kebutuhan manusia. 5, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, inilah 6 dimensi profil pelajar Pancasila di Indonesia. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sering dengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Siswa, dengan harapan kita agar siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi harapan kita di sini dengan adanya pembelajaran paradigma baru, kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah, khususnya untuk siswa. Selanjutnya, disiplin positif. Makna kata disiplin positif yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dalam hal ini guru dan murid, untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghukum siswa agar dia patuh dan hormat kepada kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena kita lebih cenderung memaksa siswa untuk disiplin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu harus kita berusaha untuk sekeras-kerasnya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka sesuai dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum
kurikulum Merdeka Belajar. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi siswa nanti melakukan disiplin positif dari dalam dirinya, bukan paksaan dari gurunya. Selanjutnya, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang kita takutkan, jangan sampai siswa disiplin karena kita menghukumnya. Misalnya harus datang pagi, kalau tidak kita beri hukuman, misalnya dijemur di bawah matahari, atau misalnya kalau siswa datang lebih pagi kita kasih permen misalnya, itu merupakan sebuah sogokan untuk murid. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini saya tidak membahas secara detail tentang kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, kita termotivasi melakukan segala sesuatu karena ada tujuan tertentu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan satu contoh motivasi karena salah satu tujuan tertentu. Anggaplah siswa, dia rajin belajar, misalnya pagi bangun untuk ke sekolah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa motivasinya untuk sebuah tujuan. Misalnya saya belajar dengan giat agar lulus PNS misalnya, seperti itu. Ada Bapak Ibu yang bisa? Motivasinya Bapak Ibu untuk mencapai sebuah tujuan untuk diri. Ya, kalau motivasi saya mengajar adalah saya selalu memberikan pengajaran yang bisa bermanfaat di masa yang akan datang untuk murid-murid. Ya, baik sekali. Terima kasih Bapak. Pak Hasan telah menyampaikan motivasinya, yaitu ingin memberi sesuatu yang bermanfaat kepada murid-murid. Nah, jelas sekali tujuannya itu agar murid-murid ke depan bisa menjalani kehidupan sehari-hari, begitu Pak? Ya. Selanjutnya, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ketika misalnya kita sering menghukum siswa, maka siswa akan menghindari hal tersebut dengan melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang guru membuat siswa berada di motivasi paling rendah di hidupnya. Selanjutnya yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Misalnya kita memberikan permen kepada siswa karena rajin, itu merupakan sogokan. Mungkin nanti siswa termotivasi melakukan sesuatu ketika hanya ketika kita menjanjikannya sebuah imbalan. Ini hanya satu tingkat di atas tadi motivasi terendah manusia. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ketika siswa memiliki motivasi dalam diri, maka ini merupakan motivasi yang paling tinggi untuk siswa. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, inilah model pendisiplinan yang sadar atau tidak
Ibu atau kita sebagai seorang guru sering melakukannya kepada siswa. Yang pertama itu pemberian hukuman. Hal ini akan secara tidak sadar menyakitkan siswa, membuat siswa tidak nyaman, murid takut, karena kita sering memaksa dan membuat murid menyembunyikan kesalahan, tidak berani berkata jujur kepada kita. Murid menjadi rendah diri. Selanjutnya, ketika kita sebagai seorang guru memberikan penghargaan kepada siswa, hal ini dianggap tidak efektif karena dianggap merusak hubungan, mematikan kreativitas siswa, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Mungkin ketika kita memakai sistem ranking di kelas, ranking yang terakhir akan merasa terkucilkan dari teman-temannya yang lain. Jadi hal ini akan membuat motivasi siswa tersebut down. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kita bisa menggunakan pendisiplinan siswa ini dalam proses belajar mengajar kita. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Ini merupakan kelemahan dari konsekuensi. Stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, selanjutnya yang akan kita perkuat di sini yaitu restitusi. Untuk menciptakan murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol atas dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika Bapak Ibu menggunakan restitusi ini, maka yang akan didapat yaitu murid yang bertanggung jawab dan memotivasi dirinya sendiri. Nah, apa sih itu pendekatan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini yang kita harapkan dengan kita menggunakan pendekatan restitusi. Nah, mari kita lihat perbedaan penggunaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita ambil salah satu contoh kasus, siswa tidak mengerjakan PR. Ini banyak terjadi di kelas-kelas ya, Bapak Ibu. Yang lumrah kita lakukan itu yang mana? Hukuman ya. Termasuk saya juga sering melakukan hukuman ketika siswa tidak mengerjakan PR. Seperti contohnya menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Mungkin ada yang sering melakukannya, Bapak Ibu. Guru marah dan murid menjadi takut. Inilah yang harus kita hindari saat kita mengajar di kelas. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk